warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, dalam video kali ini saya akan mengulas mengenai kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Ahmad Mansur Shindi. Sebagaimana video-video sebelumnya saya sudah pernah membahas beberapa kitab beliau, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi mengenai salah satu kitab beliau juga yang judulnya Tanbihul Muta'alim fi Adabit Ta'alum. Ini sebenarnya kitab penjelasan dari kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim Asy'ari seperti itu. Nah, beliau adalah salah satu murid dari Mbah Hasyim, dan beliau mencoba untuk memberikan ulasan dari kitab yang dikarang oleh Mbah Hasyim, yaitu kitab Ta'lim fi Adabil Muta'alim. Nah, dan di sini Mbak Maisur memberi judul Tanbihul Muta'alim seperti itu. Nah, beberapa hal yang dipaparkan oleh Mbah Hasyim dalam kitabnya itu Mbak Maisur Shindi memaparkan dalam bentuk nadhoman. Kenapa kok sering menggunakan nadhoman? Beliau mengatakan bahwa dengan menggunakan nadhoman itu mempermudah untuk para santri atau para pelajar ketika ingin memahami atau ingin menghafal dari materi yang disampaikan dalam kitab tersebut. Nah, menurut beliau dengan nadhoman, dengan dibaca dengan lagu diiringi dengan ada irama lagunya itu, maka itu lebih nyantol atau lebih cepat dipahami dan dihafalkan oleh para santri. Karena kitab Mbah Maisur itu memang tujuan dikarangnya atau ditulisnya kitab-kitab tersebut untuk para santri, utamanya yang ada di pesantren Ringin. Kalau kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari kan tentang adab ta'lim itu kan tidak berbentuk nadhoman, dan di sini Mbah Maisur hanya ulasan atau tambahan dari kitabnya Mbah Hasyim, akan tapi beliau memodifikasi dalam bentuk nadhoman. Kitabnya nggak tebal ya Sobat Klasik. Nah, ini kitabnya, dan ini yang saya pegang adalah kitab yang terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mbah Maisur sangat ciri khas menggunakan pegon ya. Nah, di dalam kitab Adabul Muta'alim, Tanbihul Muta'alim dari Mbah Maisur memang fokus atau bentuk tulisannya itu menggunakan matan atau nadhoman yang berbahasa Arab, lalu diiringi dengan penjelasan yang berbentuk tulisan pegon, makna gandul seperti ini. Dan penjelasan di bawahnya secara deskripsi beliau menggunakan tulisan pegon juga, akan tapi di sini saya mendapatkan di toko buku di Ringin Agung yang berbentuk terjemah, sudah dialihbahasakan bahasa Indonesia, akan tapi isinya tidak sama sekali merubah dari kitab asli dari Mbah Maisur itu sendiri. Kemudian mengenai isi dari kitab ini, Mbah Maisur ada beberapa bab yang beliau jelaskan mengenai adab orang yang mencari ilmu dan adab bagi guru seperti itu. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Nah, kalian Sobat Klasik yang profesinya atau menekuni dalam dunia mengajar, dalam dunia guru, atau kalian yang sedang menimba ilmu, nah ini ada beberapa adab sebenarnya, ada beberapa sikap yang perlu diperhatikan ketika orang tersebut sedang belajar atau mengajar seperti itu. Nah, beberapa bab yang disampaikan oleh Mbah Maisur itu ada 13 bab, 14 dengan muqaddimah atau pengantar dan penutup seperti itu. Nah, beberapa di antara bab-bab tersebut adalah yang pertama tentang hukum orang bodoh. Nah, Mbah Maisur mengawali pembahasan sebelum menjelaskan mengenai adab atau sikap orang yang mencari ilmu, sikap adab orang yang sedang belajar. Nah, beliau mengawali dengan memberikan statement mengenai hukum orang bodoh itu seperti apa. Nah, karena dengan diawali dengan statement ini, diawali dengan penjelasan bahwa ada kewajiban bagi orang bodoh tersebut untuk belajar atau menuntut ilmu. Nah, saya kira
kenapa kok statement di awal atau bab awal itu beliau memaparkan mengenai hukum orang bodoh. Bab yang kedua tentang wajibnya belajar atau wujubut ta'allum, tentang deskripsi penjelasan kenapa kok belajar itu wajib. Yang ketiga tentang syarat-syarat muta'alim bisa menghasilkan ilmu. Syarat-syarat orang yang mencari ilmu itu gimana caranya agar mencari ilmu tidak hanya sekedar mencari ilmu, tapi memberikan manfaat barokah sehingga bisa nyantol dalam dirinya dan bisa mengamalkannya. Seperti itulah kira-kira yang dimaksud di bab syurut husulil ilmi lil muta'alim. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang keempat mengenai al-adab qabla al-hudur, yaitu adab sebelum hadir dalam suatu majelis ilmu. Nah, itu ada adabnya, ada sikapnya ya, sobat klasik. Yang kelima yaitu al-adab fi majlis ta'alum, adab di majelis belajar. Nah, ini pecahan atau urutan sebelum hadir di majelis ilmu itu ada adabnya, dan ketika sudah hadir ada di dalam ruang diskusi, belajar, ruang kuliah, ruang kelas sekolah dan sebagainya, itu ada adabnya juga. Nah, kemudian setelah selesai dalam proses pembelajaran di ruang diskusi, majelis ilmu, entah itu di masjid, di sekolah dan sebagainya. Ilmu kan di mana saja didapatkan ya. Majelis ilmu tidak hanya di sekolah, tapi kajian di masjid, belajar mengaji di masjid itu juga majelis ilmu. Nah, menurut Mbak Maisur itu ada adabnya, dan ini diambil dari penjelasan dari Mbak Hashim. Dan setelah belajar, setelah menuntut ilmu, ketika mau pulang, orang yang pelajar itu juga ada adabnya. Nah, itu dijelaskan di bab 6. Bab ke-7 menjelaskan tentang adab masing-masing orang yang sedang mencari ilmu. Ini fokus ke gimana adabnya ketika mencari ilmu orang-orang tersebut. Yang ke-8 al-adab ma'al walidain. Nah, selain mencari ilmu, beradab terhadap majelis ilmu, orang yang mencari ilmu atau pelajar itu juga harus mempunyai adab terhadap kedua orang tua. Seperti itu, tidak terlupakan bahwa adab atau sikap orang yang mencari ilmu itu ya fokus ke majelis ilmu, guru dan sebagainya, tapi tidak lupa bahwa ada orang tua di balik ketika ketika para pelajar itu mencari ilmu. Bab 9 tentang adab terhadap guru. Nah, ini masuk ke bagaimana murid harus bersikap terhadap gurunya, orang yang memberikan ilmu kepadanya, seperti itu. Yang ke-10 al-adab ma'al ilmi, adab terhadap ilmu. Nah, tentang gimana sikap terhadap ilmu yang didapatkan. Dan bab ke-11 tentang kesempurnaan nikmat. Nah, ini dijelaskan, Mbak Maisur menjelaskan mengenai nikmat yang seperti apa yang akan didapatkan oleh muallim kepada muta'alim, atau juga sebaliknya guru murid, murid guru, itu ada kenikmatan tersendiri ketika proses pembelajaran, atau ada manfaat ketika orang mengajar, orang mencari ilmu, itu ada kenikmatan tersendiri menurut Mbak Maisur. Bab yang ke-12 sebelum bab terakhir yaitu memaparkan mengenai ilmu-ilmu pokok yang perlu dipelajari. Nah, beberapa ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang pelajar atau santri utamanya itu ada ilmu-ilmu tertentu atau ilmu dasar pokok yang wajib, yang harus mereka pelajari, yang harus santri pelajari. Dan bab terakhir penutup. Di sini kesimpulan atau penutup dari Mbak Maisur mengenai kesimpulan dari ulasan di setiap babnya, seperti itu. Nah, kalau melihat di muqaddimah, yang disampaikan oleh Mbak Maisur, memang kitab ini disusun itu bertujuan supaya para pelajar atau para santri itu tidak keluar dari norma-norma syariat Islam ketika orang tersebut posisinya sebagai pelajar Islam. Nah, kalau orang sebagai pelajar Islam tapi tidak mempelajari ilmu pokok dalam ajaran Islam, nah makanya nanti ada pembahasan khusus bahwa ada ilmu-ilmu pokok yang wajib dipelajari oleh pelajar muslim, seperti itu.
Dan tujuan ditulisnya kitab ini juga adalah untuk mempermudah para santri agar memahami adab-adab atau sikap-sikap mereka ketika berada di pondok pesantren atau ketika mereka sudah pulang ke rumah masing-masing setelah menuntut ilmu dalam pondok pesantren. Itu salah satu tujuan dari disusunnya kitab ini juga. Nah, setelah memaparkan muqaddimah atau pendahuluan dari kitab Tanbihul Muta'alim, Mbak Maisur masuk ke bab pertama tentang hukum orang yang bodoh. Nah, hukum orang yang bodoh itu ada dua, yaitu jahil ma'dzur dan jahil ghairul ma'dzur. Jahil ma'dzur menurut Mbak Maisur seperti ini pengertiannya. Jahil ma'dzur adalah wong kang diampuni, orang bodoh yang diampuni atas kebodohannya. Nah, jahil ma'dzur adalah ketika ada orang bodoh tersebut bisa atau diampuni atau dimaafkan atas kebodohan yang mereka alami atau yang para pelajar alami itu. Nah, kalau jahil ghairul ma'dzur adalah orang yang bodoh dan tidak bisa diampuni atas kebodohannya, dan itu ada syarat-syaratnya, nanti dijelaskan di subbab berikutnya. Mbak Maisur menjelaskan bentuk orang yang bodoh tapi dimaafkan sama orang yang bodoh yang tidak dimaafkan itu seperti apa. Nah, ini ada penjelasan tentang ma'dzur dan ghairul ma'dzur tadi. Yang pertama, yang disebut dengan jahil ghairul ma'dzur, orang bodoh yang tidak bisa diampuni atas kebodohannya. Contohnya seperti orang yang jahil yang mampu untuk belajar. Orang yang bodoh itu sebenarnya mampu untuk mencari ilmu, untuk menggali ilmu, untuk belajar. Tapi ada sisi kemalasan. Kalau di sini bahasanya tidak berangkat ta'alum, tidak berangkat mencari ilmu. Nah, kalau bahasa sederhananya ya mereka, orang tersebut mampu untuk belajar tapi malas. Nah, orang yang seperti itu menurut Mbak Maisur dan juga menurut Mbak Hashim disebut dengan jahil ghairul ma'dzur, orang yang bodoh yang tidak diampuni atas kebodohannya. Karena mereka mampu kok untuk belajar, tapi memang ada unsur kemalasan dan tidak mau berangkat ke majelis ilmu lah yang menyebabkan mereka disebut dengan jahil ghairul ma'dzur. Kemudian kalau contoh yang jahil ma'dzur itu orang yang bodoh yang tidak berangkat ke majelis ilmu karena ada udzur tertentu, karena ada alasannya yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau mereka berangkat ke majelis ilmu nanti ada resikonya. Seperti itu contohnya ketika seseorang pelajar tidak berangkat ke majelis ilmu karena disebabkan sakit, tidak bisa berjalan. Nah, sehingga orang tersebut disebut dengan jahil ma'dzur, yaitu orang yang bodoh yang diampuni atas kebodohannya karena memang ada alasan tertentu yang tidak bisa dilakukan. Kalau melakukan atau berangkat ke majelis ilmu maka akan ada resiko yang berarti bagi dirinya, sehingga orang-orang yang semacam itu disebut dengan jahil ma'dzur seperti itu. Itu contoh dari macam-macam orang yang bodoh ya, jahil ma'dzur dan jahil ghairul ma'dzur. Nah, pembahasan berikutnya di bab berikutnya Mbak Maisur memaparkan mengenai wujubut ta'allum tadi, wajibnya belajar. Nah, kitab ini memang tipis ya, sehingga bahasan antar bab ke bab itu tidak menghabiskan halaman. Ada yang satu bab itu cuma 1 halaman seperti itu, sehingga penjelasannya memang singkat dan menurut saya padat ya, singkat dan langsung mengenai apa yang dimaksud, yang diinginkan Mbak Maisur mengenai contohnya wajibnya belajar itu apa, langsung to the point tanpa ada basa-basi penjelasan awalan lalu baru ke maksud dari tujuan wajibnya belajar, enggak, tapi
beliau langsung to the point. Contohnya di bab wajibnya belajar ini, wujubut ta'allum, beliau hanya menjelaskan mengenai orang mukallaf. Orang mukallaf itu wajib menjadi salah satu dari 3 golongan. Nah, orang mukallaf itu ada 3 golongan yang disebut orang mukallaf ketika mencari ilmu. Yang pertama adalah alim. Alim itu seseorang yang telah mempunyai ilmu, itu disebut dengan alim. Itu golongan yang pertama. Yang kedua adalah muta'alim. Muta'alim seseorang yang belajar mencatat, menghafal, dan memahami pengertian dengan cara membaca berulang-ulang dan dimusyawarahkan sehingga menghasilkan ilmu. Kalau orang muta'alim ini orang yang mencoba untuk terus belajar. Orang tersebut terus belajar, mencatat, menghafal, lalu memahami mengenai materi-materi yang didapatkan dalam majelis ilmu secara berulang-ulang, selalu diulangi. Contohnya sekarang mendapatkan ilmu baru, besok ilmu yang kemarin itu dipelajari lagi, besoknya lagi dipelajari lagi ilmu yang kemarin-kemarinnya. Nah, itu disebut dengan muta'alim. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah mustami'in. Mustami'in seseorang yang selalu mendengarkan ilmu sehingga menghasilkan suatu ilmu tersebut. Nah, kalau mustami'in lebih cenderung orang yang mencari ilmu tapi hanya mendengarkan. Ya, mendengarkan aja, tidak ada proses pencatatan, menghafal, lalu mengulang-ulang. Nah, ini kalau ditarik ke konteks sekarang, mustami'in sama seperti orang yang belajar dalam majelis taklim, ya kan? Ada ustadz, ada kiai yang memaparkan penjelasan mengenai ilmu tertentu. Contohnya penjelasan tentang ilmu fikih keseharian, ya, tentang sholat, lalu tentang bersikap, akhlak. Nah, orang dalam majelis taklim, majelis ilmu di masjid, nah, itu kan keseringan banyak yang mendengarkan saja. Nah, kalau berbeda, kalau majelis ilmunya itu berbentuk seperti ruang pendidikan, perguruan tinggi atau sekolah, di situ ada proses yang disebut nanti, maksudnya kalau muta'alim tadi ada proses mencatat, menghafal, memahami pengertian, lalu mengulang-ulang, ada proses ujian juga. Nah, itu disebut muta'alim orang yang tadi. Kalau di majelis-majelis masjid, ilmu di masjid, majelis taklim, bergilir antar rumah ke rumah, itu juga disebut orang yang mencari ilmu, tapi sebutannya adalah mustami'in, seperti itu. Oke, itu bab tentang wajibnya belajar, hanya penjelasan mengenai 3 golongan orang mencari ilmu. Bab berikutnya tentang syarat husulil ilmi lil muta'alim, yaitu syarat-syarat muta'alim bisa menghasilkan ilmu. Nah, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar menghasilkan atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau saya pahami seperti itu. Nah, adapun syarat-syarat tersebut adalah, yang pertama adalah dzaka. Dzaka ini artinya mempunyai akal, menggunakan akal pikirannya ketika mencari ilmu, itu menggunakan akal pikirannya ini berjalan seperti itu. Dari situ orang yang menerapkan konsep yang dzaka ini, maka mereka akan menghasilkan ilmu apa yang diinginkan, atau tujuan awal mencari ilmu tersebut untuk apa, dan itu akan didapatkan, akan diperoleh seperti itu ketika melibatkan dzaka atau akal pikiran. Yang kedua adalah hirsun, gemar memperoleh ilmu. Orang yang tidak malas-malasan, orang yang rajin, seperti itu. Orang yang rajin, nggak malas-malasan, senang sekolah lah, senang mencari ilmu, selalu penasaran terhadap ilmu-ilmu baru dan sebagainya, itu disebut dengan hirsun tadi. Yang ketiga adalah pulgho, yaitu mempunyai cara untuk menyampaikan dia kepada ilmu, atau maksudnya di sini Mbak Masyur juga menjelaskan, maksudnya adalah biaya. Nah, syarat untuk mencari ilmu, orang mendapatkan ilmu itu ya ada biayanya, karena dalam konteks ini kan bisa ditarik ke, maksudnya adalah sekolah, konteks yang sekolah. Orang yang mencari ilmu, kalau itu ada di majelis ilmu yang berupa sekolah, perguruan tinggi, perlu biaya. Nah, kalau tidak ada biaya, tidak akan mendapatkan ilmu yang ada dalam majelis ilmu di sekolah-sekolah tersebut.
Kemudian syarat yang keempat adalah musabarah, yaitu kesabaran. Harus punya kesabaran tinggi ketika mencari ilmu. Karena ilmu itu kan tidak langsung instan ya. Sekali belajar langsung didapatkan enggak, tapi perlu kesabaran untuk memperoleh, memahami ilmu yang sedang dipelajari itu sehingga nanti bisa nyantol dan bisa menghasilkan kemanfaatan dan keberkahan. Yang kelima adalah menerima petunjuk dari ustadz, irsyadul ustadz. Ketika ustadz atau guru menyampaikan materi, menyampaikan suatu ilmu tertentu, materi dalam ilmu tertentu, maka si murid atau para pelajar itu mendengarkan, menerima dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, yang terakhir adalah tulas zaman, menempuh waktu yang lama. Belajar itu nggak singkat ya. Tadi saya singgung, belajar itu kalau instan, nah berarti orang tersebut tidak mempunyai kesabaran. Karena kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan nanti ilmunya bisa nyantol dalam dirinya dan bisa mempraktekkan untuk diberikan kontribusi ke masyarakat dan sebagainya, maka itu juga perlu waktu yang lama. Nggak langsung sehari 2 hari, sekolah sehari 2 hari selesai. Nah, sekolah saja ada jenjangnya ya, ada TK, itu juga sudah dipelajari tentang gambar sebagainya. Itu juga sebenarnya majelis ilmu juga atau sekolah juga yang bentuk sekolah TK itu bukan hanya belajar bermain-main ya, tapi itu ada proses pembelajaran juga. Lalu ada SD, lalu SMP, SMA, dan kuliah, itu kan jenjangnya, dan itu kan waktunya nggak singkat, 3 tahun, 6 tahun, dan seterusnya. Nah, itu masuk ke syarat yang keenam tadi, menempuh waktu yang lama. Itu bab tentang syarat muta'alim. Bab berikutnya adalah ada persiapan. Nah, ketika mau berangkat ke majelis ilmu itu ada persiapannya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, badannya itu harus suci. Nah, lebih baik dianjurkan ketika mau berangkat mencari ilmu atau kemanapun itu dianjurkan untuk suci badannya dari hadas. Nah, sering-sering berwudu. Maksudnya ketika sebisa mungkin, kalau saya bisa menangkap, memang dalam beberapa kitab taklim, kitab tentang adab mencari ilmu atau akhlak seorang muslim, harusnya setiap hari mereka itu terhindar dari hadas. Contohnya ketika selesai membuang hadas atau ketika selesai buang air, nah dianjurkan untuk berwudu. Bagaimana caranya agar dirinya itu selalu suci seperti itu. Nah, itu ternyata dalam kitab Mbak Maisur ini dan dalam kitabnya Mbak Hashim juga dipaparkan bahwa orang yang berilmu sebaiknya, utamanya sebelum datang ke sekolah atau datang berangkat ke majelis ilmu, diusahakan harus bersuci. Yang kedua, berpakaian yang suci dan bersih. Nah, pakaiannya juga harus bersih. Bersih di sini bukan hanya bersih pakaian, tapi juga bisa, kalau di konteksnya jangan sampai pakaian yang nggak layak untuk dibawa ke belajar, misalkan pakaian yang sobek-sobek. Nah, itu kan nggak layak dan tidak pantas ketika digunakan untuk ketika orang tersebut dalam proses mencari ilmu. Ya, pakaian yang jelek nggak apa-apa, asalkan jangan bisa menempatkan diri bahwa pakaian tersebut layak nggak untuk belajar. Nggak mungkin pakaian yang sobek-sobek itu kan dipakai untuk belajar kan, tidak baik seperti itu, dan itu dijelaskan juga oleh Mbak Maisur. Yang ketiga, memakai harum-haruman. Nah, kalau bisa, nah itu harum-haruman di sini nggak harus semprot ya. Kalau menurut saya dalam konteks ini ya pakaian yang bersih, pakaian yang tidak kotor itu pasti tidak memberikan efek juga kepada teman-teman sampingnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan memakai harum-haruman. Kalau dalam era sekarang ya mungkin bisa pakai parfum dan sebagainya. Kemudian adab yang terakhir yaitu datang ke tempat ta'alum, ke tempat majelis ilmu dalam keadaan yang rajin dan bagus. Nah, jangan bolong-bolong. Kalau belajar itu sekarang datang, besok enggak, besoknya datang, kemudian enggak, atau sekarang datang, 2 hari setelahnya enggak datang, hari keempat baru datang lagi. Nah, kalau bisa datang ke majelis ilmu, persiapannya itu memang diniati bahwa akan melakukan atau
mencari ilmu di majelis tersebut ya konsisten atau punya komitmen untuk mencari ilmu di majelis ta'alum itu. Nah, bab berikutnya tentang adab pelajar di tempat belajar. Nah, itu ada beberapa adabnya. Utamanya ketika mau memulai belajar, baca bismillah. Ketika mengakhiri pembelajaran, baca alhamdulillah. Seperti itu. Itu yang bab adab ketika di tempat belajar. Nah, adab setelah mengakhiri majelis ilmu, adabnya adalah tadi diakhiri dengan baca hamdalah, dan ketika pulang dari majelis ilmu, ya materi yang didapatkan dalam majelis ilmu tersebut dipraktekkan atau dimurojaah atau diulangi lagi. Seperti itu maksudnya. Adab mengakhiri ini bukan hanya adab setelah selesai belajar, tapi juga bagaimana setelah belajar dan pulang ke rumah masing-masing. Ternyata agar ilmunya bermanfaat ya jangan selesai sampai membaca hamdalah di majelis ilmu saja, tapi setelah pulang ya diulangi lagi, dipelajari lagi. Itu bab mengenai adab setelah pulang dari majelis ilmu. Nah, kemudian yang terakhir, Mbak Maisur juga menjelaskan beberapa ilmu yang harusnya dipelajari oleh santri atau umat Islam yang sedang mencari ilmu. Beberapa adab yang harus dimiliki itu dijelaskan juga sebelum menjelaskan ilmunya apa saja. Beberapa adab diantaranya, yang pertama, thalabul ilmi harus mengosongkan waktunya demi sungguh-sungguh menghasilkan ilmu yang didapat. Nah, ada komitmen, ada niat untuk bisa menyisihkan waktu, ada waktunya bermain atau waktunya belajar. Nah, itu harus bisa membagi atau memanage waktunya. Yang kedua, thalabul ilmi, mencari ilmu harus mengetahui sungguh-sungguh mengenai lafaz dari ilmu yang dipelajari, lalu juga makna-makna yang disampaikan dalam ilmu tersebut. Oke, kemudian ada penjelasan juga, ditambah ada penjelasan yang ini sering terjadi ya dalam konteks masyarakat yang sedang belajar atau para pelajar, bahwa thalabul ilmi yang belajarnya hanya dengan cukup nulis saja dan mendengarkan maka akan sia-sia. Harusnya, nah Profesor mengatakan harusnya juga dilakukan nggak hanya nulis sesuai yang disampaikan oleh guru dan mendengarkan, tapi juga memahami dan memasukkan sehingga bisa mempraktekkan apa yang didapatkan dalam majelis ilmu tersebut. Oke, itu beberapa materi yang disampaikan oleh Mbak Maisur mengenai adab seorang murid atau adab ketika mencari ilmu. Nah, semoga ini menjadi salah satu referensi yang bisa dipelajari oleh orang-orang yang sedang mencari ilmu, karena kemungkinan besar dengan menerapkan adab-adab yang disampaikan dalam kitab ini maka akan lebih mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari suatu ilmu tersebut. Oke, semoga memberikan manfaat buat sobat klasik dan terus merawat dan mencintai karya-karya ulama Nusantara kita. Terima kasih, ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.